eh, apa bab 3 itu ya, bab 3 metode metode penelitian itu sebenarnya catatan gitu, catatan dari semua yang udah kita lakukan ketika kita mengupas bab 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 1 atau apa masalah dari penelitian ya, bab 1 itu masalah penelitian intinya oleh bab 2 alat analisis. Nah, eh, bab 3 itu atau teori metode penelitian itu ada catatannya. Oh, misalnya nih, desainnya apa nih? Oh, saya memilih desain kualitatif. Oke, kualitatif apa? Kalau mau dijelaskan lebih lanjut ya, kualitatif apa? Boleh. Jadi bukan panjang-panjang kualitas penelitian kualitatif adalah gitu ya, bukan gitu. Itu yang nanti mohon di highlight ya, mohon di highlight di skripsi kalian nanti tidak berpanjang-panjang dengan bab 3 ya. Jangan berpanjang-panjang dengan bab 3. Kemudian yang harus dilakukan di sini di bab 3 itu menentukan sampling. Sorry. Unit, mana sih? Ini nanti kalian apa namanya pedoman skripsi ya, pedoman skripsi di HI itu sudah ada di webnya HI ya. Jadi mohon webnya HI dicek dicek ya biar biar sama gitu ya, sama ininya apa pedomannya. Nah, di sini lihat ya, ini bab 3 ya, bab 3. Karena saya sampaikan karena ada yang sudah sesuai, ada yang belum sesuai. Ada yang belum sesuai gitu. Ya, ini untuk bagaimanapun ini jadi modal skripsi ya. Pertama, ketika metode riset, mohon nanti 3.1-nya ya, ini 3.1, ini memilih ya metode kualitatif kah, kuantitatif atau campuran. Kalaupun ada misalkan turunannya ya silahkan. 3.2 penentuan unit analisis di sini ya. Penentuan unit analisis ini atau sampling. Di kualitatif ada sampling? Ada ya. Ada nggak ya? Di bukunya. Di kualitatif sekali lagi ada sampling ya. Mana Alan Breman? Bentar ya. Ini kelihatan display saya? Terlihat Bu jelas. Oke. Oke, mana kualitatif bagian kualitatifnya bentar. Ini buku Alan Breman ya. Ini kuantitatif, kuantitatif. Nah, ini kualitatif ya. Ini kualitatif. Nah, sampling in qualitative research. Nah, ini ya. Silakan dibaca maksud dari ini. Kelihatan nggak ya? Oke. Eh, mana tadi? Mana sih tadi? Bentar. Ah, ini ya. Nah, ini. Ini ada di website HI ya. Oke, di sini ya. Penentuan unit analisis dan cara penentuan atau pengambilan penarikan sampling. Nah, masalahnya kan apakah ada di mana di kualitatif sampling gitu. Sampling kan dari sampel, sampel kan kuantitatif. Nah, ada ya dalam kualitatif ada sampel. Nah, ini. Mana rujukannya? Ini ya. Salah satunya, ini salah satunya ya. Salah satunya adalah chapter 18
dari buku Alan Briman. Nih, ini adalah sampling in qualitative research. Di sini ya, sampling dalam qualitative research itu adalah purposive. Oke, purposive sampling. Apa maksudnya? Purposive sampling itu dia penentuan nanti informan atau nanti FGD ya kalau misalkan narasumber ya dalam FGD ataupun nanti mau observasi apalagi observasi ya ke lapangan itu berdasarkan purposive jadi bertujuan gitu ya memiliki tujuan purposive. Purposive-nya itu apa maksud dari purposive? Dia berdasarkan konstruksi bab 2 ya, konstruksi bab 2, konstruksi teori dari teori. Nah, ini ya, ini yang disebut purposive sampling. Tuh, nanti misalnya purposive sampling ini ditentukan key informannya. Informan kuncinya siapa? Misalnya masalah Laut Cina Selatan misalnya ya. Masalah Laut Cina Selatan. Key informannya siapa? Oh, Kemlu misalnya. Kita tentukan Kemlu. Padahal mah tidak bersentuhan langsung dengan isu keamanan ya, tapi misalnya kita menentukannya Kemlu gitu. Nah, dari Kemlu kita sebutlah wawancara gitu dengan seseorang ya, seseorang di Kemlu. Terus kata seseorang di Kemlu, kalau misalkan masalah strategi Indonesia, baiknya Anda menghubungi teman saya, misalnya gitu ya. Teman saya di Kementerian Pertahanan, namanya si A, si B, si C. Gitu. Oh, Pak boleh minta ininya atau Pak Bu boleh minta kontaknya? Boleh, gitu. Ini namanya. Nah, itu dicatatkan ya, dicatat berdasarkan rekomendasi dari Ki Informan. Peneliti melakukan wawancara lebih lanjut kepada beberapa informan lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan snowball. Oke. Jadi, informan atau narasumber yang kita dapatkan berdasarkan informasi atau saran rujukan dari informan kunci ya. Jadi itu ya. Nah, di sini yang 3.2 yang di sini nih, yang maksud saya ini ya, penentuan unit analisis ini dapat rujukannya dapat Anda kalian baca dari sini ya, dari salah satunya buku Bremen ini. Oke. Jadi nanti yang struktur bab skripsi kalian nih nanti metode riset apa sih 3.1-nya bab 3-nya metode penelitian ya, metode riset. 3.1-nya desain penelitian ya, rancangan. Nah ini, kenapa ya nggak mau ini? Nah ini kan rancangan penelitian, boleh ya. Desain penelitian, desain tekan rancangan ya. 3.1 itu bahasanya, subnya ya, sub. 3.2 penentuan unit analisis. 3.2, jadi 3.2-nya apa? Unit analisis. Dan purposeful sampling, misalnya gitu ya. Unit analisisnya unit analisis aja. Unit analisis ini 3 titik unit analisis gitu. 3.2-nya data, teknik pengumpulan data, sumber data dan instrumen riset. Nah, ini samakan saja gitu nanti ya kalau dalam skripsi. Samakan saja kata-katanya. Kata-kata subbabnya, judul subbabnya gitu maksud saya. 3.3 data, teknik pengumpulan data, sumber data, dan instrumen penelitian. Ini kan banyak banget. Data, yang dimaksud dengan data itu, mana nih? Lalu, mana sih? Lalu. Sebentar, kemana ini tadi? Ya, yang dimaksud dengan data itu bukan data primer sekunder ya. Bukan data primer, data sekunder. Kalau data primer dan sekunder itu masuknya di sumber data yang ini.
sumber data primer dan sekunder gitu. Ya, primer dari wawancara, observasi, FGD, sekunder misalnya dari arsip, penelusuran apa dokumen ya. Itu 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 di sumber data ya kalau data primer sekunder. Kalau data yang di sini adalah data apa yang dikumpulkan. Data apa yang dikumpulkan? Tadi misalnya data terkait misalnya apa ya? Strategi Indonesia dalam eh, kasus Laut Cina Selatan, misalnya dalam konflik Laut Cina Selatan. Berarti data yang akan dikumpulkan adalah soal kita kita ini ya. Oke, misalnya nih, ini untuk data ya. Judul dengan judul apa? Strategi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Oke. Data yang dikumpulkan adalah tema ya, tema data gitu. Oke, di sini silakan di di apa ditulis di chat Zoom-nya dengan judul ini. Dengan judul ini. Data apa yang akan dikumpulkan? Silakan tulis di chat Zoom. Halo, pada hadir kan? Halo? Hadir, Bu. Oke, saya ini ya. Oke, silakan tulis di chat Zoom. Chat Zoom ya, saya tunggu. Dengan judul Strategi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan, data apa yang akan dikumpulkan? Silakan. Halo, halo. Oke, Hasbiani baru satu. Ada lagi? Ayo. Ini yang hadir tolong semua ngasih chat ya. Ngasih jawaban di chat ya. Baru dua? Pada hadir kan? Silakan yang hadir di sini. Oke, baru tiga dari berapa orang nih? Dari 29? Hmm. Oke, empat. Ada lagi? Kerjasama internasional yang dilakukan, perundingan. Oke, nah, baru 5, 6, 7. Oke ya, kapabilitas militer Indonesia. Oke, good, good, good. Oke, lihat judul ya. Makasih udah buat yang udah berkontribusi. Lihat judul ya. Lihat judul. Ini ada strategi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Meskipun ini strateginya luas ya. Entahlah inilah strategi pertahanan, entahlah ini KLN gitu ya. Entah apa gitu. Ini tergantung teorinya ya.
Nah, data yang harus dikumpulkan pertama adalah data terkait konflik Laut Cina Selatan. Jadi ini adalah profil ya, sebutlah ya. Profil konflik Laut Cina Selatan tuh kayak apa? Oke. Profil all about atau lah ya, all about gitu. Konflik LCF itu dipaparkan di sini. Ini yang disebut dengan objek penelitian. Oke. Ini yang disebut dengan objek penelitian. Apa yang akan di-share? Tadi ada yang bilang peta, ada yang bilang peta. Ya, ada yang bilang posisi geografis gitu. Peta tadi ya, peta posisi geografis. Kemudian klaim wilayah ya. Ini yang jadi masalahnya kan. Klaim wilayah dimulai dari nine dash line gitu ya, Cina yang mengajukan nine dash line itu. Ini semua di-share di sini. Kemudian misalkan nine dash line China ya, China. Terus respon negara terutama ya, terutama yang kena nine dash line. Tuh, oke. Tuh, terus apa lagi? Nah, ini oke, terus misalnya perkembangan konflik, perkembangan upaya settlement-nya atau perkembangan konflik ya, upaya settlement. Nah, ini objek ya, ini objek penelitian. Oke, ini. Nah, di dalam apa penelitian kualitatif, objek tuh kayak gini gitu. Objek tuh dilihat dari apa? Dilihat dari judul ya. Lihat dari judul, oke? Dilihat dari judul. Ini objek penelitian. Objek penelitiannya. Nah, di dalam kualitatif, result yang tadi di-share di sini. Nah, di-share di sini. Ini cenderung ke arah paparan profil. Paparan profil dari objek penelitian yang result di sini. Tuh, kenapa? Karena semuanya deskriptif. Ya, deskriptif. Tetapi kemudian kalau dibaca lebih lanjut ya, misalnya kita merujuk ke Creswell, merujuk ke Breman juga, ya, merujuk ke Salvana, apa itu kualit- kualitatif data analysis misalnya ya, yang dimaksud dengan hasil itu mirip dengan result statistiknya kuantitatif. Resultnya seperti apa? Salah satunya ini. Ini kelompok siapa nih? Kelompok Demetrius ya tadi saya bilang. Iya nggak? Ya, Demetrius ya. Ini resultnya. Resultnya. Nih, ini bisa disampaikan sebagai result. Result ya. Analisis intercoding ini. Oke. Baru dari result, ya, tapi memang resultnya juga harus ada penjelasan, nggak sekedar gambar plok gitu ya. Gambar plok, udah weh, apa maksudnya, dari mana mulainya gitu. Nah, di sini apa mulainya misalnya ini harus disampaikan ya.
cara membacanya, pembahasannya itu mulai disampaikan. Bacanya itu dari mana mulainya? Oke, dari mana mulainya? Bisa kalian nanti resultnya seperti ini, nanti kalian highlight, misal kasih kotak di sini ya. Misalnya kasih kotak ya di sini misalnya ya. Saya cuma misalnya ya, misalnya. Oh, ini mulainya bacanya tuh dari sini, baru kemana 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 gitu. Tuh, ya, apa penjelasannya? Eh, eh, itu result. Dan ini pembahasan yang ada di sini itu masih pembahasan result. Masih pembahasan result ya. Jadi result itu bukan sekedar gambar aja, ataupun kalau di dalam statistik juga kuantitatif maksud saya, result itu tidak hanya hasil dari apa kalkulasi statistiknya, tapi dijelaskan juga misalkan hasilnya itu tercapai apa enggaknya itu kenapa dijelaskan gitu ya prosedurnya, apa hasilnya maksud saya. Nah, baru setelah itu, mana tadi? Sebentar. Oh, ini pedoman. Nah, oke, teknik pengumpulan data. Nah, ini mohon di highlight ya. Teknik pengumpulan data itu kualitatif itu ya wawancara, apa studi literatur untuk yang secondary ya. Kemudian FGD, observasi ya bisa lah ya. Nah, sumber datanya baru tadi data primer, data sekunder, dan instrumennya, instrumen ya, instrumen. Eh, nah, oh sorry, misalnya gini, teknik pengumpulan data itu dengan melakukan wawancara, wawancara semi terstruktur misalnya. Nah, sumber datanya baru wawancara dengan teknik pengumpulan data, wawancara semi terstruktur, sumber datanya kan berarti sumber data primer. Sumber data primer. Baru disebutkan, dijelaskan informannya itu siapa. Tuh, di sumber data. Penjelasan informan tuh di sini ya, di sumber datanya gitu. Bukan di teknik pengumpulan datanya. Sekarang instrumennya apa? Instrumen untuk wawancara itu pedoman wawancara. Itu sebaiknya disampaikan nah di sini. Lihat ya. Lampiran. Oke, ketika sur itu disampaikan lampirannya. Di lampiran disampaikan di insert pedoman wawancaranya. Kalau kuantitatif kan angket atau question. Kenapa harus ada? Ini untuk dicekkan apakah betul eh, pedoman wawancaranya itu benar nggak sih? Gitu. Jadi sebenarnya pedoman wawancara itu sudah harus masuk di dalam apa? Di dalam sur ya, di lampiran sur. Di lampiran sur itu udah harus masuk ini. Kenapa? Nanti idealnya sih ini idealnya. Kita bicara idealnya, tapi kadang di apa pas pas sidang, pas seminar nggak juga sih, gitu. Nggak dicek sampai ke situnya. Apalagi kalau ini ya, kan dari data aja. Tapi biasanya sebaiknya nanti Anda melampirkan pedoman wawancara eh, apa di draft proposal ya, proposal sur gitu maksud saya. Bab 1, bab 2, bab 3, dapus, lampiran. Oke. Tujuannya apa? Kalau di kuantitatif itu dicekkan, benar nggak sih kuesionernya? Benar nggak sih angketnya? Apalagi dan apalagi kalau di kuantitatif harus melakukan pilot dulu ya. Pilot questionnaire dipilotkan dulu ke orang-orang, misalnya ke jumlahnya sedikit gitu, sampel 5 orang, untuk mengecek apakah questionnaire itu benar atau tidak gitu.
Baru disampaikan di SUR bahwa ini hasil pilotnya, hasil pilot kuesionernya, dan menurut hasil ini bagus, bagus misalnya ya apa mendekati 1 maksud saya. Kalau hasil statistik yang baik itu, hasil statistik itu kan 0 sampai 1. Nah, kalau hasil statistik yang baik itu dia mendekati 1. Misalnya 0,9, 0,8. Nah, dengan hasil kuesioner pilot yang seperti itu, oh baru diokein. Lanjut gitu ya, lanjut. Dengan kuesioner yang diperbaharui kalau ada saran dari pengujian gitu dia dalam seminar itu. Nah, di dalam kualitatif juga dicekkan juga pedoman wawancara atau observasi. Ini benar nggak sih tempat observasinya ke sini? Ke yang dituju. Misalkan LCS, mau ngobservasi. Ah, observasinya sekarang bisa virtual observation ya. Virtual observation itu misalnya menganalisis video di YouTube terkait dengan case LCS misalnya gitu. Itu juga bisa virtual observation atau field observation. Nah, jangan para virtual observation misalnya. Benar nggak sih link video misalnya kita unit analisis apa source-nya datanya itu source apa data source-nya itu link YouTube apa link YouTube link YouTube X gitu ya apa siaran siaran postingan di YouTube X gitu postingan X di YouTube maksud saya. Nah, benarkah itu yang akan dianalisis? Itu dicekkan di SUR gitu. Itu kalau observation ya. Jadi nanti mohon saat saat SUR dilengkapi juga ya sampai ke sana. Terus sumber data instrumen. Nah, 3.4 ini boleh dibagi lagi misalnya 331 data. Data yang ini ya. Data yang ini. Baru 2 misalnya 3.2 strategi Indonesia. LCS gitu ya. Strateginya tadi banyak ya saya lihat share di ini. Yang mana tadi chat-nya? Nah, misalnya strateginya, oke, misalnya ini perundingan ya. Perundingan, nih. Melakukan perundingan misalnya. Ini grounded ya, saya nggak pakai teori. Melakukan perundingan, berarti data yang dibutuhkan adalah perundingan-perundingan. Nah, ini anggap sama. Nah, ini juga misalnya ya. Eh, ini misalnya. Kalau misalnya Indonesia melakukan strategi militer. Nah, ini misalnya yang soft power-nya relasi diplomatik. Ini untuk data ya. 331 sorry. 331 misalnya data. Data yang akan dikumpulkan adalah ini. Oke. 332 teknik pengumpulan data. 333 sumber data. 334 instrumen riset. Oke. Sekarang berikutnya adalah sub 3.4. Teknik pengolahan data dan analisis data. Nah, ini bisa dibagi dua ya. 341 misalnya analisis data tematik. Oke, analisis data tematik. 34 berapa? 342 validitas dan reliabilitas. Oke, ya, di apa? Sub-sub babnya gitu. Baru kemudian 3.5 lokasi, waktu, dan jadwal riset. Oke, dapat dipahami ya. Ini untuk apa?
untuk struktur skripsi kalian nanti. Untuk struktur skripsi kalian nanti, oke? Bab 3-nya kayak gini. Nah, sekarang hasil ya. Hasil. Nah, ini kalau sudah melakukan coding seperti itu, kita bisa memulai dari mana tadi? Ya. Dari sini. Ini bisa dijadikan hasil ya, hasil. Yang ini, yang apa? Gambar ini bisa di-display sebenarnya, bisa di-display. Tapi ada juga nggak usah di-display lah, gitu. Langsung aja gitu ke tadi profil misalnya ya, profil konflik Laut Cina Selatan. Nah, di sini misalnya ya, mohon dicek. Konflik Laut Cina Selatan, taruh kata di sini availability ini konflik Laut Cina Selatan misalnya ya. Posisi geografis. Satu misalnya di sini posisi geografis. Atau kedua di sini klaim wilayah. Klaim wilayah ini pasti turun lagi ya. Nine Days Land. Kayak misalnya gini ya, saya apakah kalian bisa memahami maksud saya? Sebentar, share-nya teh apa sih? Sebentar. Stop share, share-nya whiteboard. Tapi ini yang kelihatannya whiteboard ya. Kelihatan. Coba. Selain whiteboard saya, apakah kelihatan notepad saya? Halo? Kalau di screen saya whiteboard doang, Bu. Oh, whiteboard doang. Iya, whiteboard doang jadinya. Ya, bagaimana? Agak susah juga ya, gimana ya? Mana dong? Akhirnya. Ini susah. Coret-coret misalnya. Nah, di sininya misalnya ya. Ini profilnya berarti ini ya, kode-kodenya. Nah, ini code categorization malah ya. Kita lihat ya yang di sini. Conflict categorization gitu kan. Nah, theme-nya, ini theme ya. Ini theme. Sorry. Nah, saya pengen juga menyambungkan ini dengan theme tadi, apa? Intercoding. Nah, yang ini. Yang ini ya. Yang ini nih. Aduh, maafkan berisik ya. Mana tadi? Mana sih intercoding teh? Gambar coding teh? Yang ini ya. Nah, yang gambar ini. Konflik LCS sebagai objek gitu, sebagai objek ini adalah tema. Oke. Ini adalah tema yang di sini. Nanti kalian ini ya, lihat lagi gitu. Tema. Oke. Yang konflik LCS-nya aja maksud saya.
Yang ininya. Kegedean ya. Yang ini. Oke. Nah, yang ini. Oh, ini adalah tema. Oke. Tema ya. Nah, ini juga nanti yang keduanya strategi Indonesia. Yang pertama. Nah, ini tema yang kedua. Jadi ada dua tema ya. Ada dua tema. Sehingga nanti tema ini, oke, tema ini menjadi corner di sini nih. Yang ini, oke. Tema yang ini ya, menjadi corner ini. Bisa dipahami kan? Halo? Bisa dipahami? Pada masih hadir kan? Pada masih hadir? Masih Bu, ini sedang memahami. Oke, makasih ya. Jangan-jangan saya mau coblak sendirian. Oke ya, pelan-pelan ya. Tema tema data yang apa? Yang udah di-share awal tadi, yang udah kita statement kan di awal ya. Inilah yang akan kita kumpulkan. Ketika eh, dikaitkan dengan intercoding ya, tahapan coding itu, maka tema ini, konflik LCS dan strategi, turunan dari judul ini dan judul ini ya, ada dua tema kan. Ini tema yang menjadi objek, ini tema yang menjadi eksplanasi. Ini tema analisis, unit analisis, ini unit eksplanasi kalau kita pakai Mukhtar Mas'ud. Jadi ada dua tema. Ada dua tema. Nah, dalam intercoding, tema inilah yang dimaksudkan gitu. Nah, di sini ada dua tema ya, ada dua tema. Dari tema, ingatnya di sini tema itu terdiri dari kategorisasi. Kategorisasi subtema ini nih, kategori ya kita bilangnya kategori ini. Kategori ya. Nah, ini kan ini coding row-nya ya, coding awal. Nah, kategori-kategori yang di sini, oke, kita ganti biru aja ya. Ini kategori yang di sini, ini adalah rinciannya. Nah, sini dapat dilihat. Ini tadi ya, ada tiga rincian. Ada tiga rincian. Nah, makanya di sini eh, apa data dari konflik Laut Cina Selatan itu terdiri dari tiga, tiga kategori. Makanya di sini pun nanti tem, tema yang ini terdiri dari tiga kategori. Dari mana taunya? Dari data. Makanya dari data ya. Makanya yang ini list data yang di sini ini harus benar-benar kita tahu. Harus benar-benar bukan cuman bab 3 itu bukan cuman copy paste dan ngarang, bukan ya. Justru data ini harus paham dulu, harus kita statementkan ya. Harus kita nyatakan. Oh, konflik Laut Cina Selatan terdiri dari tiga. Oke, dari tiga kategori lah ya. Dari tiga kategori. Oke, sudah. Mana tadi? Sudah ada nih di sini tiga kategori. Jadi kita udah punya bahan coding gitu maksud saya ya. Sebelum kita menganalisis, melakukan coding, kita sudah punya rencana codingnya itu yang ini, posisi geografis, klaim wilayah gitu. Sehingga ketika nanti mengcoding di sini ya,
coding gitu. Oh, nah ini klaim wilayah Filipina, klaim wilayah Natuna, Natuna klaim wilayah Indonesia, klaim wilayah Malaysia gitu. Jadi dari setiap data tuh nanti, oh nggak mau, oh nggak mau ya, kenapa? Dari setiap oh, dari setiap data kan nanti kalian ngoding ya, ngoding, ngoding, ngoding. Nah, masukannya ke sini. Oke, semoga dapat dipahami. Yang berikutnya, misalnya, ah, ini kan nanti coding ya, kalian nanti ngoding di sini. Setiap coding satu yang kecil-kecil ini, nanti kan dimasukin kategori. Makanya nanti ada part of, misalnya part of. Di sini ada nggak ya? Nah, di sini part of dari misalnya satu ini, part of dari posisi demografis. Sorry, posisi geografis. Yang ini coding yang bawah ini posisi geografis juga misalnya. Yang ini posisi geografis juga. Baru misalnya coding yang ini, oh dia part of-nya klaim wilayah. Part of-nya klaim wilayah. Kalau yang ini misalnya part of-nya perkembangan konflik atau upaya settlement gitu. Jadi melakukan melakukan open coding, axial coding, selective coding atau nanti melakukan analisis ya, intercoding analisis itu kita harus benar-benar sudah punya data di sini. Jadi nggak ngarang gitu ya, nggak ngarang saat menganalisis itu. Oke, saat menganalisis itu nggak ngarang. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, sehingga ketika kita membuat ini ya, di sini tadi misalnya temanya. Dari tema turun ke kategori-kategori ya. Turun ada 3 kategori. Satu tadi posisi geografis, oke. Kedua klaim wilayah. Ketiga eh, upaya settlement gitu. Itu ya. Oke, nanti baru coding-coding yang kecil-kecilnya di sini. Oke, gitu ya. Oke. Nah, dari apa ini teh? Tema dengan eh, kategori ya. Tema dan kategori. Oke. Tema dan kategori. Sorry. Kategori yang disusun dalam apa ini teh intercoding, intercoding ya. Tadi ada 2 tema ya. Ada 2 tema kan. Kalau dari judul Laut Cina Selatan ini ada 2 tema dan sekian kategori. Ya, ini tema apa namanya teh? Objek penelitian, oke? Ini tema objek penelitian. Yang satunya lagi tema ini objek penelitian ya, tema terkait objek penelitian. Ini tema terkait apa tadi? Strategi Indonesia ya. Strategi Indonesia atau analisis eksplanasi, unit eksplanasi ya yang akan dibahas. Oke, kita lihat. Tema ini terdiri dari 3 nih di sini ya. Mohon dilihat di sini ya datanya. Ada 3 kategorisasi. Ada 3 kategori, sorry, bukan kategorisasi. Yang pertama perundingan.
Yang kedua, apa? Kapabilitas militer Indonesia. Kapabilitas militer Indonesia. Yang ketiga, relasi diplomatik. Relasi diplomatik. Oke. Oke ya, kelihatan? Di sini objek penelitian atau unit analisisnya itu adalah tadi apa? Konflik LCS ya. Konflik LCS. Oke. Ini unit analisis ya. Konflik LCS. Nah, kita lihat dari tema dan kategori ini bisa dijadikan inilah kerangka pemikiran. Oke. Kerangka pemikiran. Kenapa? Yang ini adalah permasalahan. Oke. Yang ini adalah analisis. Ini permasalahan, ini analisis. Oke. Inilah yang kemudian ketika membuat KP ya, kerangka pemikiran, kita itu nggak ngarang gitu. Nggak ngarang. Ini permasalahan, apa sih penelitian? Kita balik lagi ya. Apa sih penelitian? Sederhananya adalah melakukan analisis terhadap permasalahan. Oke? Ini permasalahan, ini analisis. Tinggal sharekan dari tema yang satu ke yang dua, misalnya gini. Nah, tuh ya. Terserah di sini in part of. Ini mah is part of ya, sorry. Is part of ya. Ini is part of misalnya. Ini is part of. Is part of. Ini is part of juga. Nah, relasi dari tema 1 ke tema 2 apa? Kita lihat di intercodingnya ya, intercodingnya. Misalnya apa ya? Saya lupa nih intercodingnya ya. Jadi ketika kalian nanti membuat apa namanya teh kerangka pemikiran ini ada kerangka pemikirannya enggak ya? Sebentar saya cek. Ada kerangka pemikiran. Nah, oke ini ya, ini jangan melihat tugas siapa. Kita lihat kerangka pemikirannya. Nih, kerangka pemikiran ini sering ditanyakan, ini panahnya itu kenapa ke sini? Ini panahnya kok lurus semua? Pernah yang kemarin waktu S3 ya, kenapa ada yang panahnya tuh dia buat putus-putus gitu. Panahnya dibuat putus-putus, kemudian ditanya sama penguji, kenapa yang ini nyambung, panahnya nyambung, yang lain putus-putus? Dia bilang, ini kamu berdasarkan teori atau bukan? Iya, berdasarkan teori. Ketika dicek teorinya, panahnya nggak putus-putus. Jadi dia melakukan bukan reparasi, inovasi lah ya dengan teorinya. Ditanyalah, apa maksud panah putus-putus ini? Sementara teorinya juga nggak putus-putus. Panahnya, gambar panahnya, dia nggak bisa jawab. Nah, maksud sayanya, ketika kalian nanti bikin kerangka pemikiran, mulailah dengan alat juga. Dengan alat dan punya tujuan gitu. Apa kerangka pemikiran itu? Masalahnya apa? Ya, relasi kerangka pemikiran itu ya. Relasi antara permasalahan dengan
alat analisis itu mau digimanain gitu intinya. Permasalahan yang penelitian riset terus ada alat itu mau digimanain. Nah, kalau ada alatnya kayak Atlasti ini, intercoding analisis, kalian bisa memakai intercoding analisis ini apa untuk membuat kerangka pemikirannya ya. Apa kalau misal dia sampai tema dan kategori. Tema dan kategori ini. Ini yang bisa kalian bisa bikin kerangka pemikiran tuh bernas gitu, nggak ngarang ya, nggak ngarang. Meskipun kita tahu kategori dan tema ini kita juga tentuin sendiri, tapi setidaknya ada pola standar gitu. Kalian mengikuti standarnya penelitian ya di sini gitu, ya. Itu dari apa membuat kerangka pemikiran ya, membuat kerangka pemikiran. Jadi eh, kerangka pemikiran saya harapkan kalau di Atlas sih bisa bisa jadi kayak gini, bisa kayak gini kan. Kalau di NPPO itu bisa konsep tris. Perasaan di Atlas sih juga ada ya konsep trisnya. Ada konsep trisnya. Jadi nanti kalian tinggal tinggal copy paste gitu konsep konsep trisnya aja. Ya, untuk membuat KP ya. KP jadi kalau udah tahu kayak gini, mohon KP-nya juga bisa nggak manual gitu, nggak manual ya. Oke, ini tadi analisis. Oke, ini mohon ditambahkan bacanya itu dari mana gitu. Kalau misalkan penjelasannya tadi mulainya itu dari objek penelitian ya, mana mana tema yang menjadi objek penelitian. Kalau saya lihat ini circle utamanya ini ya, resource estimated sama demand side indicators ya. Nah, ini mulainya bacanya tuh dari mana dulu? Tuh. Nah, menjelaskan paparan di sini mulainya itu selalu dari tema yang menjadi objek penelitian. Oke, mulailah dari tema yang menjadi objek penelitian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu dari sana, dari tema yang menjadi objek penelitian, sepertinya ini yang ini ya. Demetrius hadir? Punten? Halo? Atau timnya hadir? Apakah kalian masih pada hadir? Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Lah, masih hadir. Terus Jonathan aja yang ngejawab yang lainnya, kadang enggak. Nah, di sini ya, nanti dijelaskan dari availability ini, bagian dari gitu, is part of. Ini kalau saya lihat, berarti availability ini bagian dari, ini bacanya nih ya, coba-coba. Ini butuh 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 penjelasan yang bikin nih. Atau kalau yang nggak yang bikin mungkin kalian bisa bantu. Coba lihat. Temanya ada 4 tema ya. Availability apalagi ya kalau saya nggak salah. Availability ini konsep ya. Accessibility, affordability sama acceptability. Oke, kita notit ya. Ini temanya, tema besarnya. Tema tema ya tadi tema kategori. Oke. Di sini kita lihat availability. Yang lain bisa ngelihat? Yang bisa Terlihat, lihat? Bu. Oke. Nah,
ketika mengcoding ya, udah ada availability of nih kan udah ini ya sumur migas yang telah dieksploitasi aktif atau telah ditutup. Nah, ini yang menjadi partnya itu yang ini atau availability-nya. Halo? Mohon dilihat. Reserve to production ratios ini part of dari availability atau availability part of dari ini, dari reserve ini. Halo? Coba yang hadir. Yang hadir mohon yang masih on sama saya. Yang masih on. Coba button yang ini, bagian dari availability atau availability bagian dari button ini? Halo? Pada hadir kan? Masih ada? Kelihatannya Bu, yang reserve itu bagian dari availability, tapi kurang tahu saya juga. Panahnya ke Harusnya dibalik. dibalik ini ya. Oke. Oke ya. Bisa dipahami ya. Logika kan di sini. Jadi kalau ini kan bagian dari availability. Terbalik ya. Kalau availability is part of resource apa ini? Ya estimate ya. Boleh is part of boleh gitu. Bahwa availability ternyata kalau secara teori mah teori besarnya dari food security ya. Di sini harusnya food security misalnya. Food security. Nah, availability ini bagian dari food security, tapi pas di coding ternyata ada hal yang lain, resource estimate misalnya ini. Boleh kalau mau kayak gini. Tapi kalau ternyata resource estimate itu bagian availability, apa resource taruh kata padinya gitu ya, padinya ketersediaan apa ya maksud dari resource estimate ini ya. Nah, bisa jadi begini ya, bisa jadi segini. Nanti food security ada 4. Food security tadi availability, accessibility, terus apa lagi? Nah, tadi ada 4A kan? Nah, saya kurang ahli juga kalau masalah food security. Kayak gitu ya. Nanti A-nya apa lagi gitu kategorinya. Oke, tuh ya. Mohon dilihat juga hasilnya. Oke. Oke, sampai sini dapat dipahami? Yang dapat dipahami mohon raise hand. Oke, Oke, sip. Oke, itulah ya. Apa bagian result maksud saya, bagian result. Ah, masih 5 jam lagi. Masih 5 jam lagi. Sekarang kita beralih ke pembahasan. Ke pembahasan ya. Ke pembahasan. Di sini saya kurang paham juga ini. Lihat, ketika data kita seperti ini ya, data yang akan dikumpulkan seperti ini, kemudian posisi konflik geografis, klaim wilayah, dan perkembangan konflik, maka pembahasannya, pembahasannya itu mengikuti
urutan ini. Ini kan result ya, mengikuti urutan dari data yang sudah kita susun, data yang akan dikumpulkan. Oke, misalnya ini ya pembahasan. Nanti pas pembahasan itu konflik Laut Cina Selatan. Tuh. Kemudian, nah, ini susah dipisahkan. Ini kita beranjak, tadi result ya, result sudah ya. Sudah, kita beranjak ke pembahasan. Nah, pembahasannya misalnya ini bab 5 lah ya, taruh kata 5 pembahasan. 5.1 konflik Laut Cina Selatan. Oke. 5.2-nya strategi Indonesia dalam menghadapi konflik LCS. Nah, oke, 5.1.1 posisi geografis misalnya geografi Laut Cina geografis LCS. Nah, itu ya. 5.1.2 klaim wilayah LCS. Tadi pas di codingnya misalnya yang mengklaim wilayah LCS itu 5.1.2.1. 5.1.2.1. Nine Dash Line China. Tuh, misalnya ini ya. Jadi kita melihat urutannya. Hasil coding, dan ini dilihat dari hasil codingnya ya. Maksud saya yang turunan ini, lihat hasil codingnya. 1.2.1, 2, respon Indonesia. Natuna misalnya Nine Dash Land Natuna antara wilayah Indonesia dan Nine Dash Line. Tuh. Tuh ya, jadi cobalah judulnya rada rame juga ya. Tapi nggak bombastisnya itu jelas misalnya. Terus kepulauan apa? Spratly apa? Bentar. Sorry, maaf ada iklan ya. Mana tadi Mas? Oke. Kepulauan apa tuh? Aduh, saya khawatir salah juga ya. Saya lupa. Mana tadi? Halo, masih hadir? Alah, nggak ada yang jawab. Hadir. Oke. Wilayah Filipina misalnya dengan Nine Dash Land. Nah, tuh. Terus 5
1, 2, 4. Siapa aja sih yang bersengketa dengan Nine Desland langsung teh? Malaysia gitu apa ya? Ada yang tahu negara mana lagi yang beririsan langsung dengan Nine Desland? Filipina, Malaysia. Coba aja ya, saya nggak tahu nih. Lupa nih saya. Udah lama nggak. Vietnam. Ya, taruh kata iya gitu. Taruh kata iya ya. Taruh kata iya. Nah, ini ya. Kita menuliskan ini semua nih, Natuna, Kepulauan X, Kepulauan Y, Kepulauan Z gitu ya. Itu tuh dari mana? Hasil coding. Coding yang mana? Yang ini nih. Yang paling akhir ketika row kita ngoding row. Nah, yang paling akhir yang ini. Nah, kan coding kita baca nih artikel. Oh, artikel terkait misalnya klaim ancaman Nine Desland terhadap Filipina, misalnya wilayah Filipina. Kita kan ngoding ya. Ngoding. Vietnam, Malaysia, nah ngoding gitu. Terus dimasukkan ke kategorisasinya, misalnya klaim wilayah tadi, masukkan klaim wilayah, masukkan lagi ke masalah konflik Laut Cina Selatan, tema 1. Nah, eh, nah di sini hasil yang tadi, rincian yang ini adalah result dari sini, dari yang ini. Karena dari mana kan kita baca kan, inilah data yang udah kita coding. Ini tuh, data yang udah kita coding. Kalau ini kita konstruk. Kalau yang mana? Yang kategori ini kita konstruk. Ini kategori ini kita konstruk. Tapi yang rinciannya ini, yang paling akhir dalam rincian kita, inilah hasil coding. Paparan di sini, narasinya kan, isi gitu ya. Isinya, bla 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 bla. Ini tuh kalau mau mudahnya itu ambil aja dari bahan yang kita coding. Dari bahan yang kita coding tuh mana? Nah, ini nih kayak gini. Lihat di sini. Di sini kan ada gambar ini ya. Nah, gambar yang paling pinggir ini kelihatan. Ini intinya kan pas kalau kita klik di sini, ini kita akan dapat nih naskahnya. Apa namanya teh? Teksnya gitu ya, teksnya. Kita copy paste aja dulu. Ingat ya, ini copy paste itu adalah skill ya. Raw skill gitu. Copy paste, ambil aja copy paste nih. Sini copy paste. Terus simpan di sini. Sorry. Simpan di sini. Ini apa sih? Simpan di sini misalnya. Nih, yang gambar-gambar ini nanti kalian klik Excel, taruh di sini. Taruh di sini, taruh di sini. Itu ya. Tapi nanti setelah copy paste baru pikirin lagi, paraphrase lagi. Apa kata-katanya, jangan copy paste aja gitu. Jadi copy paste itu skill yang bagus ya, skill yang harus dilatih. Kemudian di smoothkan lagi dengan paraphrase. Smoothkan lagi dengan paraphrase. Ya, ini ya. Ini juga hal yang sama, hal yang sama. Itu paparan yang ada di sini. Oke. Kemudian untuk 5.2-nya juga sama ya. Sama. Mana tadi? Nah, ini ada 3. 3, misalnya 3 kategori ya. 5, 2, 1. Ini apa nih? Oh, kalau misalnya, ya kita ikutin aja dulu ya ini. Perundingan antara Indonesia, strategi damai misalnya ya.
Strategi Damai LCS. Indonesia dalam LCS. Membangun perundingan. Nah, meningkatkan engagement apa? Keterikatan. Engagement, aduh naon engagement. Nah, ini judul. Kan draw-nya begini ya. Pokoknya mas seluruh data terkait perundingan masukin. Nah, ketika dibikin judul, judul subjudul meningkatkan engagement tenaon. Ya itulah ya. Keterikatan. Kedekatan. Anggap kedekatan. Pas nggak ya? Keterlibatan. Jadi susah ya. Ya semacam itulah ya. Maksud saya engagement gitu. Entah mau keterlibatan, terkaitan. Pengen lebih dekat gitu maksudnya lah ya. 522. Sebentar. Oh, ini baru satu ya. Ini baru klaim. Nah, ini nanti kalian lihat. Kalau di dalam NP Pomas, dia terlihat mana induk, mana anak gitu. Nah, kalau dalam menulis, biar terlihatnya diginiin ya. Nah, kelihatan kan? Turunannya ya. Ini anaknya ini anaknya ini. 5. Oh, salah tuh. Ini harusnya, betul ya. 512. Ini harusnya ada lagi 513. Perkembangan konflik misalnya. Oke. Sekarang 5.2, strategi damai. Oke, 522-nya kapabilitas militer Indonesia. Oke. 523, relasi diplomatik. Upaya pengembangan relasi diplomatik Indonesia. Misalnya ya. Nah, ini hal yang sama lakukan ya dengan ini. Seperti di sini gitu. Saya tidak bisa mengarang lebih lanjut karena nggak kebayang. Nggak kebayang di sini. Misalnya perundingan dengan ASEAN member. Tuh. Terus 5.2.1.2-nya perundingan dengan non-ASEAN member. Sip system gitu. Ya, dan selanjutnya ya ini juga ada 5.2.1. Oh, ini. 5.2.2. 5.2.2.3. Ini juga samakan. 5.2.3.1 apa ya? Dan 5.2.3.2 apa? Oke. Ini yang dimaksud dengan analisis tematik. Ini yang dimaksud dengan analisis tematik ya. Nanti jadi seluruh analisis kita tidak lepas gitu. Maksudnya saling terkait mulai dari data ya. Data apa yang mau dikumpulkan di sini. Kemudian juga pas proses analisis datanya, ini analisis intercoding data ini, intercoding analisis ini
analisis data ya, analisis data. Ini resultnya. Nah, terus saat kita menuliskannya di dalam report, skripsi itu adalah bentuk report, riset report gitu, skripsi itu. Nah, ini taruh kata boleh kaku banget kayak gini ya, karena memang skripsi kita, struktur dari skripsi kita kayak gini. Nanti di-outputkan, misalnya di luaran, jurnal ya, artikel luaran riset. Nah, ini bedanya. Kalau skripsi itu adalah research report. Jadi masih report gitu. Kalau artikel luaran skripsi itu luaran ya. Jadi sudah publish gitu, udah apa ya? Udah dipublikasikan. Sudah dipublikasikan. Nah, ini yang dapat dikonsumsi umum. Yang ini dikonsumsi umum. Kalau ini konsumsi internal. Tapi nanti kalian harus melaporkan juga kan ke repositori Unpad. Semuanya, semua mahasiswa se-Indonesia ya, kalau sudah terutama PTNBH kayak Unpad atau PTN itu sudah repositori gitu dalam perpustakaannya itu udah standar nasional ya, standar nasional, standar internasional ada repositori. Nah, kalau dalam artikel sebagai bentuk luaran ya, luaran research itu nggak kaku kayak gini, nggak kaku kayak gini. Tapi misalnya nanti diubah lagi, diubahnya gimana? Pembahasannya lebih lebih apa ya? Lebih nggak bikin boring. Misalnya ya, ini bagian result. Misalnya result show aja hasil intercodingnya. Oke. And discussion-nya. Discussion. Discussion. Apa ya? Misalnya kita lihat ya. Konflik Laut Cina Selatan. Nah, misalnya nih. Ini gede nih ya. Kalian masih hadir ya? Saya mencoba cuap-cuapnya. Oke, misalnya ini discussion ya. Ini result. Nah, ini result. Bagian result misalnya D. Bold. Ini tergantung template ya. Kalau dalam artikel, itu tergantung template. Nah, misalnya ini. Discussion. Konflik Laut Cina Selatan. Antara klaim wilayah Laut Cina Selatan misalnya. Konflik klaim wilayah. Sebuah mah kecil ya. Sebuah konflik klaim wilayah. Oke, terasa bedanya ya? Terasa ya? Nanti pembahasannya, misalnya ini B, bold gitu ya, bold dulu. Kalau mau di apa namanya teh dirincikan lagi, cukup sampai kategori aja. Nah, di sini ya. Semoga kalian masih hadir. Amin. Semoga kalian masih hadir. Amin. Nah, ini. Oke, dapat dipahami? Entahlah kalian hadir apa enggak ya. Oke, kita lihat ya yang bagian ini nih. Perbedaannya ya, perbedaannya. Perbedaan cara kita menulis itu art ya, menulis itu.
Menulis to art. Nah, kita lihat nih. Ini contoh di dalam skripsinya tuh kayak gini gitu. Tuh, pembabagannya kayak gini. Tapi nanti ketika di dalam artikel, ini semua hilang ya. Semua hilang dan cobalah membuat judul yang eye catching gitu. Ini juga kurang eye catching ya. Nah, ini juga misalnya strategi Indonesia, ini bold. Nah, yang bawah-bawahnya ini bold italic. Nah, bold italic ya. Sini juga bold italic. Oh, sorry. Kalau nanti ini hanya sampai sini aja, tapi nanti paparan yang bla 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 ini diloskan aja gitu, diloskan aja. Ya, diloskan teh. Inilah cara ngarangnya gitu maksud saya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Wah, udah jam 5. Bisa? Ada yang Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, cukup. Itu ya cara pembabakan. Satu lagi. Nah, ini. Nah, di sini ya. Apa sih yang dimaksud dengan literatur review? Literatur review. Nah, ini. Apakah di pembahasan itu? Pembahasan itu kan sebenarnya temuan kita ya. Temuan kita. Tetapi temuan kita itu harus dijelaskan, harus dirujuk lagi gitu. Harus dijelaskan lebih lanjut. Diperkuat, sorry. Harus diperkuat lebih lanjut. Misalnya kita menstatementkan. Kita menstatementkan ya. Indonesia melakukan serangkaian perundingan dengan negara-negara ASEAN untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai klaim China di laut, mengenai klaim 9 dash line China di laut Cina Selatan. Ini klaim kita. Nah, dash line. Nah, ini pikiran kita gitu ya. Indonesia melakukan serangkaian perundingan dengan negara-negara ASEAN untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai klaim desain. Ini pikiran kita. Nah, ini dalam literatur review ya, mohon diperhatikan banget. Dalam literatur review, setiap statement kita harus dirujuk, harus diperkuat dengan rujukan, diperkuat dengan data. Oke, harus diperkuat dengan data. Ini statement atau pikiran utama penulis. Pendapat penulis ini harus diperkuat dengan data dan referensi. Tuh. Ya. Caranya gimana? Search. Yang paling mudah, search pakai Google.
paling mudah. Berat banget nih. Search dulu, sebaiknya pakai ini dulu ya, Google Scholar dulu atau Semantic Scholar. Kali aja ada. Coba-coba Semantic Scholar ya. Biar maksud saya kalau Semantic Scholar kan udah langsung nyari gitu, udah langsung nyari artikel. Search, ada nggak yang ngomongin ini? Kalian pada standby di internet kan? Di depan laptop? Iya, Bu Desi.